Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zakia Rahima, NIM 23002223. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah. Nah, konsep manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah itu adalah model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada sekolah untuk untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan sekolah, tapi tetap mengacu pada kebijakan pendidikan nasional. Nah, manajemen berbasis sekolah ini dilakukan dengan tujuan yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Nah, eh, mutu pendidikan itu kan bukan hanya mengenai nilai saja, tapi juga kualitas secara keseluruhan dari proses pembelajaran itu sendiri. Jika guru itu mengajar dengan baik, siswanya aktif, dan lingkungan sekolahnya itu kondusif, maka mutu pendidikan itu akan meningkat. Lalu yang kedua, mengembangkan kapasitas kepala sekolah. Nah, semakin besar kewenangan sekolah, maka tanggung jawab kepala sekolah itu besar pula. Karena kepala sekolah itu tidak hanya mengurus administrasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin yang mampu mengarahkan perubahan. Lalu kepala sekolah itu juga harus eh, mampu memotivasi guru dan menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di sekolah. Lalu selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat. Pendidikan itu tidak hanya eh, tentang sekolah saja. Masyarakat itu harus terlibat dalam pendidikan. Nah, jika masyarakat itu terlibat, maka rasa pedulinya dan rasa memiliki pada sekolah itu akan meningkat. Nah, jadi sekolah itu akan mendapat dukungan untuk berkembang dari masyarakat. Lalu menumbuhkan semangat berprestasi. Manajemen berbasis sekolah itu membuat semua pihak yang terlibat di dalamnya akan termotivasi untuk berkembang. Nah, contohnya saja guru. Guru itu jadi terdorong untuk meningkatkan kompetensinya. Lalu mendorong pengambilan keputusan di tingkat sekolah. Nah, pada manajemen berbasis sekolah ini, keputusannya itu diambil di tingkat sekolah. Nah, keputusan yang diambil pada tingkat sekolah ini akan lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Lalu memperkuat kemitraan keluarga dan sekolah. Nah, pendidikan itu berhasil bukan hanya mengandalkan sekolah saja, tapi peran keluarga itu penting. Nah, ketika keluarga itu komunikasinya baik dengan sekolah, perkembangan anak itu bisa dipantau. Lalu anak itu juga eh, dibimbing dengan optimal. Prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu sekolah itu harus bertanggung jawab atas seluruh program. Nah, karena sekolah itu kan mengelola, karena pada manajemen berbasis sekolah, sekolah itu mengelola dana atau mengelola sumber dayanya sendiri. Jadi, eh, harus terjaga akuntabilitasnya agar kepercayaan masyarakat terhadap sekolah itu dapat meningkat. Lalu transparansi. Nah, transparansi itu kan artinya terbuka. Nah, jika sekolah itu terbuka, maka masyarakat itu akan percaya kepada sekolah itu. Lalu kemitraan.
sekolah itu kan tidak dapat bekerja sendiri, maka harus membangun kemitraan dengan orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pihak yang lainnya. Nah, kemitraan ini itu untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut. Lalu bottom up. Nah, ini artinya keputusan itu tidak hanya dari pimpinan, tetapi juga memperhatikan pendapat guru, siswa, dan masyarakat. Lalu ownership. Nah, ownership ini artinya rasa memiliki. Nah, dalam manajemen berbasis sekolah ini kan semua pihak terlibat. Warga sekolah itu eh, akan lebih peduli pada sekolah jika ada rasa memilikinya. Lalu partisipasi. Partisipasi ini artinya semua pihak itu ikut terlibat. Jika partisipasinya tinggi, maka keberhasilan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah akan semakin tinggi. Lalu otonomi. Nah, otonomi ini merupakan inti dari manajemen basis sekolah. Karena manajemen berbasis sekolah itu kan eh, pengelolaan sumber dayanya itu kan diatur oleh sekolah itu. Nah, dengan prinsip otonomi ini, sekolah itu bisa melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi eh, harus sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional yang ada. Lalu kita masuk ke langkah strategis penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama itu menetapkan standar lulusan. Nah, standar lulusan ini artinya apa yang eh, ingin dicapai, apa kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa jika menamatkan pendidikan di sekolah itu. Nah, jika standar lulusannya itu jelas, sekolah itu tidak akan sulit menentukan arah pengembangannya. Lalu menyusun strategi pencapaian tujuan. Nah, strategi ini adalah pedoman atau apa yang harus dilakukan agar tujuan itu bisa tercapai. Lalu selanjutnya, melakukan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu membantu sekolah memahami kondisinya. Nah, SWOT ini kan em, mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, dengan mengetahui aspek-aspek tersebut, sekolah itu bisa eh, mengambil keputusan yang lebih tepat. Lalu, meningkatkan komunikasi. Nah, komunikasi itu kan proses bertukar informasi. Dengan komunikasi ini eh, akan menghubungkan seluruh orang yang ada di sekolah. Lalu, mengembangkan kolaborasi. Kolaborasi ini kan artinya bekerja sama gitu. Jadi, kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan siswa, serta masyarakat eh, haruslah terjalin. Nah, sasaran dan strategi peningkatan kualitas manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, peningkatan mutu sekolah dengan rencana pengembangan sekolah. Nah, rencana pengembangan sekolah ini eh, adalah eh, dengan rencana pengembangan sekolah ini, maka kita tahu apa yang ingin dicapai dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapainya. Lalu, peningkatan mutu sekolah melalui analisis data. Nah, jadi eh, keputusan itu haruslah berdasarkan data yang yang relevan agar kebijakan itu dibuat sesuai kebutuhan.
bukan hanya karangan dan perkiraan semata. Lalu evaluasi di data sekolah. Peningkatan mutu melalui evaluasi data sekolah. Nah, data sekolah yang dikumpulkan tadi itu haruslah dievaluasi. Nah, dari proses evaluasi itu, maka kita tahu apa yang sudah berhasil dan apa yang masih perlu diperbaiki. Lalu pengaturan kelas. Nah, inti dari proses pendidikan itu adalah apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi, pengelolaan kelas yang baik itu akan mempunyai dampak pada kualitas pembelajaran. Maka, dengan mengelola kelas dengan baik atau melakukan pengaturan kelas yang baik, mutu pendidikan itu dapat meningkat. Lalu, selanjutnya, pengembangan pengembangan secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, peningkatan mutu itu tidak boleh berhenti begitu saja pada satu program. Nah, sekolah itu harus melakukan perbaikan secara terus-menerus dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, lalu eh, dalam penerapan manajemen berbasis sekolah itu pasti ada kendala-kendala. Nah, yang pertama itu adalah kurangnya motivasi untuk berkontribusi atau tidak minat untuk terlibat dalam manajemen berbasis sekolah. Hal ini kan berupa kurangnya partisipasi. Nah, jika warga sekolah itu tidak memiliki motivasi untuk terlibat, maka konsep partisipat konsep partisipatif dalam manajemen berbasis sekolah itu akan sulit untuk berjalan. Lalu inefisiensi dalam pengambilan keputusan. Nah, kan pihak yang terlibat dalam manajemen berbasis sekolah ini kan banyak. Jadi, eh, pasti proses pengambilan keputusannya itu akan lebih lama atau lebih lambat dibanding sistem yang terpusat. Kurangnya pemahaman peran. Nah, ketika ketika tanggung jawab dan tugas itu tidak dipahami, maka akan muncul kebingungan. Lalu kurangnya pengalaman. Manajemen berbasis sekolah itu kan perlu pengembangan secara kontinu. Sehingga warga sekolah yang belum berpengalaman itu akan lebih sulit menerapkan model yang baru. Lalu, kesulitan dalam menjalankan koordinasi, yaitu adanya hambatan eh, dari pihak-pihak yang terlibat. Karena semakin banyak pihak yang terlibat itu, makin banyak pandangan-pandangan. Karena setiap orang itu kan berbeda-beda. Indikator keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah. Nah, keberhasilan manajemen berbasis sekolah itu bisa dilihat dari eh, mutu pendidikan siswa yang meningkat, lalu adanya kerjasama yang kuat antar sekolah dan stakeholder pendidikan. Nah, lan- nah, yang ketiga, masyarakat mendukung program sekolah. Lalu, sekolah itu melakukan inovasi dan perbaikan. Lalu yang kelima, pembelajaran menjadi lebih kreatif. Yang keenam, pengelolaan sekolah dilakukan dengan partisipatif. Lalu yang terakhir, terdapat dukungan pendidikan dari keluarga di rumah. Lalu kita lanjut kepada bab 5, kepemimpinan pendidikan.
Pengertian kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan itu kan eh, adalah adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, atau bisa juga memaksa orang lain atau kelompok agar menerima pengaruh dan melaksanakan tugas demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi kepemimpinan pendidikan. Yang pertama adalah memikirkan dan merumuskan tujuan kelompok. Nah, karena tanpa tujuan yang jelas, organisasi itu tidak akan memiliki arah. Karena tujuan ini adalah hal yang paling penting dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah memberikan dorongan untuk anggota. Nah, pemimpin itu harus mampu menjaga semangat anggota agar tetap ada motivasi di dalam diri anggota organisasi itu. Lalu yang ketiga, eh, memanfaatkan kemampuan anggota. Pemimpin yang baik itu mampu melihat potensi setiap anggota dan mengembangkannya. Lalu yang selanjutnya adalah mendorong pemikiran. Nah, pemimpin itu kan tidak hanya membutuhkan pelaksana, tapi juga orang yang mampu memberikan ide dan solusi. Nah, selanjutnya adalah pemimpin itu harus memberi tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu diberikan eh, karena tandanya pemimpin itu percaya terhadap anggota. Lalu selanjutnya, pemimpin harus memupuk kerjasama karena tujuan organisasi tidak bisa dicapai secara individu. Lalu, pemberian penghargaan. Nah, pemberian penghargaan ini harus dilakukan karena dengan penghargaan akan meningkatkan motivasi dan memberikan apresiasi atas usaha usaha anggota. Lalu yang selanjutnya, pemimpin tuh harus menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, lingkungan yang baik itu dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Jika lingkungan tidak baik, maka eh, anggota organisasi itu tidak akan termotivasi untuk bekerja. Nah, jika motivasi turun, maka produktivitas itu juga akan turun. Lalu, yang terakhir, pemimpin itu harus menggunakan kelebihan dimilikinya untuk mencapai eh, tujuan organisasi. Nah, lalu yang selanjutnya tipe kepemimpinan. Nah, yang pertama itu otoriter. Pada otoriter ini, keputusannya itu dibuat secara sepihak. Nah, tipe kepemimpinan ini memiliki kelebihan, yaitu cepat. Tapi ada juga kelemahan. Pada tipe kepemimpinan otoriter ini, anggotanya kurang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Lalu yang kedua, laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini, anggota itu bebas, yaitu pemimpin itu memberikan kebebasan pada anggota. Nah, pada hal ini akan berisiko menimbulkan ketidakjelasan arah kerja. Lalu tipe yang terakhir adalah demokratis. Demokratis ini maksudnya eh, melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan menghargai pendapat kelompok. Nah, tipe demokratis ini adalah yang harus diterapkan dalam dunia pendidikan karena melibatkan anggota dalam proses pengambilan keputusan sehingga anggota itu dapat bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keputusan
yang diambil. Nah, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan ini terdiri dari empat. Yang pertama, berlaku instruktif. Pada hal ini, komunikasinya itu satu arah saja. Eh, jadi, hanya pemimpin yang menyampaikan informasi kepada bawahan. Bawahan itu tidak memiliki kesempatan untuk eh, menyampaikan pesan atau informasi kepada atasan. Pada 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 perilaku instruktif ini, pemimpin itu membatasi peran bawahan, lalu berlaku konsultatif. Nah, pemimpin itu masih memberi instruksi dan menentukan keputusan, tapi membuka komunikasi dua arah. Lalu yang ketiga, berlaku partisipatif. Nah, pada hal ini, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dilakukan bersama-sama oleh pemimpin dan anggota organisasi. Yang keempat, berlaku delegatif, yaitu pemimpin menyerahkan eh, pengambilan keputusan pada bawahan. Nah, pada hal ini, eh, hal pada hal ini diberikan kewenangan secara penuh. Nah, selanjutnya adalah mengenai manajemen lembaga pendidikan non formal. Nah, apa sih pendidikan non formal itu? Nah, pendidikan non formal itu adalah pendidikan di luar pendidikan yang formal, eh, tap- eh, yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Jika pendidikan formal itu identik dengan sekolah dan perguruan tinggi, maka pendidikan non formal itu jalur di luar pendidikan formal. Contohnya saja seperti paket A, paket B, paket C. Lalu pendidik eh, lalu apa sih artinya lembaga pendidikan non formal itu? Nah, lembaga pendidikan non formal itu adalah lembaga pendidikan yang disediakan untuk warga negara yang tidak sempat atau tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu pada pendidikan formal. Nah, lembaga ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum sempat menyelesaikan pendidikan formal atau membutuhkan keterampilan tertentu. Nah, misalnya orang yang tidak tamat SMA, maka eh, berkesempatan untuk melanjutkan pendidikannya pada program paket C. Prinsip manajemen pendidikan non formal. Pembagian pembagian kerja. Nah, pembagian kerja ini dilakukan karena agar tugas itu tidak tertumpuk pada satu orang saja. Jadi semua orang kebagian untuk melakukan kerja. Wewenang dan tanggung jawab. Nah, setiap orang itu memiliki hak untuk bekerja dan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya itu. Lalu disiplin. Disiplin ini artinya taat terhadap aturan. Nah, disiplin ini dasar agar kegiatan itu berjalan sesuai dengan aturan. Lalu kesatuan perintah. Menghindari kebingungan karena setiap bawahan itu hanya menerima satu arahan dari atasan. Jadi, atasan itu jadi
Jadi pada kesatuan perintah itu bawahannya hanya menerima satu perintah dari satu atasan saja. Atasan lain itu tidak boleh memberikan perintah kepada bawahan agar tidak bingung. Lalu kepentingan umum diutamakan, yaitu eh, yaitu kepentingan organisasi harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Nah, jika orang itu mendahulukan kepentingan pribadi, maka tujuan organisasi itu akan sulit tercapai. Lalu imbalan, yaitu upah yang diterima. Upah ini harus diterima sesuai dengan beban kerja yang diberikan kepada karyawan. Lalu sentralisasi. Adanya kekuasaan terpusat dan wewenang yang kemudian didelegasikan. Lalu selanjutnya adalah keadilan, yaitu perlakuan yang seimbang. Selanjutnya, konsep manajemen pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu adalah konsep dalam studi kependidikan yang merupakan citra mental sebagai alat untuk menyatukan pengalaman dan observasi yang memiliki kesamaan dan membantu untuk menunjang pendidikan formal dalam mencerdaskan peserta didik dalam penerapan ilmu pengetahuan. Sedangkan manajemen itu adalah ilmu dan seni dalam mengatur, mengendalikan, mengkomunikasikan, dan memanfaatkan seluruh sumber daya. Eh, Hal ini dilakukan dengan planning, organizing, actuating, controlling, agar dapat mencapai tujuan. Lalu, manajemen pendidikan non-formal itu dapat disimpulkan artinya adalah pengelolaan lembaga pendidikan non-formal yang melibatkan kerjasama antar individu atau organisasi dalam suatu sistem yang saling mengikat untuk mencapai tujuan bersama dan penyelenggaraan pendidikan non-formal. Lalu konsep program pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal itu fungsinya untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidik atau gurunya itu adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, pendidikan nonformal ini terdiri atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, pendidikan kepemudaan, yaitu pengembangan potensi pemuda. Yang kedua, pendidikan pemberdayaan perempuan, yaitu peningkatan peran perempuan. Yang ketiga, pendidikan keaksaraan, yaitu tujuannya adalah pemberantasan buta aksara. Yang keempat, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, yaitu hal ini dilakukan untuk peningkatan kecakapan kerja. Lalu pendidikan kesetaraan yaitu berupa paket A, B, C sebagai pengganti pendidikan formal. Lalu PKBM yaitu pusat kegiatan belajar masyarakat berbasis komunitas. Yang ketujuh, lembaga kursus dan pelatihan yaitu pengembangan keterampilan praktis. Yang kedelapan, majelis taklim dan sanggar yaitu pendidikan berbasis masyarakat. Sekian sekian penjelasan saya mengenai bab 4, 5 dan 6. Sampai jumpa di video selanjutnya.